saya Ihsan 4A ICP. Saya mau mewawancarai narasumber. Halo, nama saya Ihsan, kelas 4A ICP, murid SD Lab UM. Oleh boleh tahu nama kakak siapa? Elma Romayanti. Sekolah di mana? Dan kelas berapa? Sekolah di SMK Islam Kepanjen kelas 12. Kakak mengambil jurusan apa? Jurusan farmasi. Belajar Mengenai tentang obat. saat ini kakak kenapa berada di apotek Kasih Mama? Sedang melakukan PKL Berapa lama PKL dilakukan? selama 2 bulan. Setelah lulus rencananya bagaimana? Lanjut kerja atau enggak kuliah. Terima kasih kakak, sukses selalu untuk cita-citanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kias Aska atau bisa dipanggil Kia. Saya hari ini akan berbincang-bincang bersama Bu Fikri mengenai COVID-19. Baik Bu Fikri, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang COVID-19. Ya. Yang pertama, mengapa masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker? Ya, karena saya melihat itu kurangnya kesadaran ya dari masyarakat itu ketika mereka keluar rumah, mereka dengan memakai masker merasa susah bernafas, susah ngomong, jadi mereka cepet-cepetan aja mereka tanpa pakai masker langsung keluar ke sana sini jalan-jalan, ketemu orang banyak ke pasar itu nggak pakai masker, memang kurang kesadaran kalau saya lihat. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita agar tidak terkena virus COVID-19? Ya, kita harus menghindari tempat-tempat kerumunan ya. Kita harus sering menjaga kondisi tubuh kita menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, dengan memakai masker, kemudian juga olahraga, minum vitamin, makan yang banyak. Itu saya kira salah satu solusi untuk kita terhindar dari terkena virus COVID tadi. Pertanyaan ketiga, di mana kita bisa melapor apabila ada anggota keluarga yang terkena virus? Ya, yang pertama mungkin kita harus melapor pada Satgas ya, pada RT. Mereka akan melaporkan pada desa bahwa ada warganya yang sedang kena sakit, sedang kena virus corona. Mereka pasti akan menindaklanjuti apa yang harus dilakukan oleh Satgas itu, seperti itu. Pertanyaan keempat, siapa yang bisa membantu kita saat kita sedang sakit? Ya, kalau kita sedang sakit ya, apabila kondisi tubuh kita, kondisi kita masih bisa artinya ringan ya, ada ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau kita ringan, maka kita harus isolasi mandiri. Maka siapa yang membantu kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita berada di ruangan, di rumah yang mungkin kita benar-benar isolasi sendiri ya, yang bisa menjaga kondisi tubuh kita, yang bisa mengembalikan kita sehat atau tidaknya, maka semangat ya, kita harus olahraga, kita benar-benar minum vitamin, makan yang banyak, istirahat yang cukup, selalu positif thinking. Saya kira hanya diri kita sendiri, mungkin keluarga kita, Satgas itu mereka akan membantu ya, membantu kita tapi di luar. Tapi ketika kita sedang sakit, maka kita harus benar-benar mengembalikan kondisi tubuh itu dari kemauan kita sendiri. Pertanyaan ke-5, kapan kita bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19? Iya, kalau vaksin itu kan ada batasan usia ya. Jadi usia 13 atau di bawah 12 itu belum boleh mendapatkan vaksin. Kita daftar dulu, kita mendapatkan antrian, kemudian kita bisa vaksin seperti itu. Jadi harus 13 ke atas ya umurnya? Iya, ya, harus usia 13 ke atas. Pertanyaan ke-6, mengapa siswa SD tidak boleh mendapatkan vaksinasi? Ya itu tadi, bukan tidak boleh ya, karena batasan usianya belum bisa dia mendapatkan vaksin, yaitu tadi umur 12 tahun ke bawah. Mungkin kalau sudah kelas 6, kalau sudah umur 12 ke atas itu sudah bisa divaksin, maka boleh.
Baiklah, Bu Fikri, terima kasih atas bincang-bincangnya. Oke, sama-sama. Sekarang, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gael. Saya akan mewawancarai saudara Bijo tentang COVID-19. Pertanyaan nomor 1. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Lanjut ke nomor 2. Di mana awal ditemukannya virus COVID-19? Diduga virus COVID-19 ditemukan di kota Wuhan, Cina. Kapan kita harus menggunakan masker? Ketika kita akan keluar rumah. Siapa saja yang harus divaksin COVID-19? Lansia, medis, dan masyarakat 12 tahun ke atas. Mengapa kita harus jaga jarak dengan warga sekitar? Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Apakah anak-anak terinfeksi COVID-19? Ya, COVID-19 menyebar kepada semuanya. Bagaimana cara memakai masker yang benar? Memakai masker dengan sempurna, menutup hidung dan mulut. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Dengan sentuhan atau batuk dan bersin. Adakah warga yang isolasi mandiri? Ada. Bagaimana kondisi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan? Alhamdulillah untuk saat ini semua warga sehat dan semua warga juga melakukan protokol kesehatan. Apakah protokol kesehatan sudah ada di lingkunganmu? Nah, semua warga sudah mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker dengan sempurna. Baik, makasih. Demikian wawancara saya dengan saudara Bijo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Inara dari kelas 4 ICT, mau wawancarai Ibu Mela. Langsung ke pertanyaan, mengapa banyak orang terkena COVID-19? Menurut saya dikarenakan orang-orang ini banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Contohnya bisa kita lihat di jalan-jalan, masih banyak masyarakat yang ke pasar, ke tempat umum itu masih jarang menggunakan masker. Apabila dia menggunakan masker itu, dia biasanya hanya menggunakan masker yang kain tipis. Padahal itu tidak cukup melindungi diri kita dan orang lain dari virus corona ini. Yang kedua, bagaimana COVID-19 muncul? COVID-19 ini menurut berita yang pernah saya baca, ini berasal dari Cina, di Wuhan sana. Awal tahun 2020 masuk di Indonesia. Siapa sajakah yang terkena COVID-19? Seluruh masyarakat dunia terdampak karena pandemi ini. Kapan COVID-19 masuk di daerahmu? Iya, kebetulan saya ini tinggal di Malang. Apabila COVID ini dilihat kapan masuk pertama kali di Indonesia itu awal tahun 2020 kemarin ya. Kemudian kalau di Malang sendiri sih, setelah itu sejak bulan Maret itu sekolah-sekolah dan perguruan tinggi mulai diliburkan. Karena itu banyak masyarakat yang mulai terjangkit virus COVID-19 ini. Gimana COVID-19 paling tinggi? COVID-19 paling tinggi di negara seperti India. Kemarin itu banyak kasus karena masyarakat India itu tidak percaya dengan virus ini, kemudian mereka jarang cuci tangan, terus tidak menggunakan masker dengan baik. Apalagi yang di Sungai Gangga itu, mereka mandi secara bersamaan, itu yang dianggap mereka bahwa dapat menangkal virus ini. Padahal secara ilmiah, hal tersebut malah menyebabkan virus ini semakin tersebar dengan ganas. Apa penyebab COVID-19? Banyak penyebab, dikarenakan mutasinya virus di Cina sana, karena makanan ya, bisa jadi makanan yang dimakan itu tidak baik, jadi dari virus hewan yang menyebar ke manusia, jadinya membuat virus itu menjadi ganas. Mengapa COVID-19 banyak terjadi
pada orang yang sudah tua? Jadi ketika virus ini menyerang ke orang yang lebih tua atau lansia, itu mengakibatkan karena lansia itu biasanya daya tahan tubuhnya lebih lemah dan mereka biasanya memiliki penyakit bawaan. Karena daya tahan tubuh yang lemah, dia tidak memiliki kekuatan untuk menangkal virus tersebut. Jadi kebanyakan yang terkena virus ini, para lansia itu tidak mampu, akhirnya meninggal. Bagaimana penularan COVID-19? Penularannya bisa disebabkan oleh banyak hal seperti saling berpegang tangan, kemudian melalui droplet seperti besi. Makanya banyak tempat-tempat ditutup karena virus ini mudah sekali berpindah dari satu orang ke orang lain, terutama melalui bersin. Nah, karena itu kenapa kita harus selalu memakai masker. Di mana wilayah yang paling tinggi kematian akibat COVID-19? Ya, wilayah paling tinggi itu Di mana wilayah yang paling tinggi kematian akibat COVID-19? Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia itu, COVID tertinggi yang banyak terjadi itu di DKI Jakarta, yaitu sebanyak yang terkonfirmasi terkena COVID itu 852.000 orang. Kemudian selanjutnya itu di Jawa Barat yang lebih rendah, yaitu sekitar 695.000 orang. Yang lebih rendah lagi yaitu di Jawa Tengah 474.000 orang. Dari data tersebut kita lihat bahwa DKI Jakarta ini menjadi daerah tertinggi yang dia banyak terserang coronavirus 19 ini. Kapan COVID-19 menurun di daerahmu? Iya, sejak pemerintah memberlakukan PPKM Jawa dan Bali mulai bulan Juli kemarin, tercatat bahwa mulai terjadi penurunan kasus COVID, terutama di Kota Malang ini sudah mulai menurun dan pembelajaran secara offline di sekolah-sekolah mulai dilakukan. Nah, hal ini yang patut kita syukuri dari adanya PPKM ini, meskipun banyak pro kontra dari kebijakan pemerintah, tapi dapat kita lihat bahwa kasus COVID menurun dan sekolah-sekolah mulai melakukan pembelajaran secara luring. Itu yang harus kita syukuri saat ini. Oke, sekian dulu. Mohon maaf untuk ada kata-kata yang membingungkan atau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman. Saya akan mewawancarai Bapak Ketua RT 15 Debana Residen Ngiju Karangploso. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua RT 15 Perum Debana Residen Ngiju Karangploso, Kabupaten Malang. Oke, Pak, saya akan mencari informasi tentang perkembangan dan pengaruh virus COVID-19 di sekitar Debana Residen. Pertanyaan ke-1, Pak, apa itu virus COVID-19? Ya, akan saya jawab. COVID-19 atau yang lazim kita sebut virus corona itu adalah virus yang berasal dari coronavirus atau corona COVID-2. Oke. Pertanyaan nomor 2, Pak. Apa saja gejala COVID-19? Secara umum gejalanya adalah flu seperti kita batuk, panas, dan meriang. Nah, secara gejala yang tidak umum atau yang khusus biasanya kita tidak bisa merasakan, mulai merasa berciuman dan merasa pada makanan atau lidah kita. Pertanyaan nomor 4, Pak. Nomor 3, Pak. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? COVID-19 pada umumnya menyebar melalui udara, jadi
Jika kita berada di tempat umum yang berkerumun banyak orang, disitulah virus akan menyebar lewat udara dan mudah masuk melalui saluran pernafasan kita. Oke Pak, pertanyaan nomor 4 Pak. Apakah di tempat tinggal ada yang terkena COVID-19? Dari kurun waktu 1,5 tahun ini, mulai bulan Maret ramai di Indonesia tahun 2020 sampai dengan hari ini, untuk warga perumahan Debana Residen ada beberapa keluarga yang mengalami atau terkena virus corona. Oke Pak, pertanyaan nomor 5 Pak. Di mana virus COVID-19 pertama kali ditemukan? Ya, akan saya jawab bahwa virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Pertanyaan nomor 6 Pak, kapan virus COVID-19 mulai menyebar di sekitar tempat tinggal? Dapat saya jelaskan dalam wawancara ini bahwa COVID-19 masuk di Indonesia dan ramai mulai diperbincangkan, yaitu pada awal tahun 2020, tepatnya Februari 2020. Dan namun perkembangannya di perumahan Debana Residen baru terjadi pertama kali yang mengalami gejala atau mengalami tertular virus corona pada akhir tahun 2020. Pak, pertanyaan nomor 7 Pak, siapa yang menjadi penyebab menyebarnya virus COVID-19? Yang menjadi penyebab umum dan itu paling utama adalah tidak disiplinnya warga masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Pertanyaan nomor 8 Pak, bagaimana caranya masyarakat mencegah penularan COVID-19? Dapat saya terangkan di sini dan agar didengarkan oleh seluruh warga, khususnya warga Debana, bahwa untuk mencegah penyebaran COVID-19 harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M dan sekarang tambah 2T. 3M adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan 2T adalah tidak melakukan mobilisasi di tempat umum dan tidak berkerumun. Pertanyaan nomor 9 Pak, mengapa kita perlu waspada terhadap virus COVID-19? Kita perlu waspada karena virus tersebut menyerang pada segala umur, terutama pada masyarakat atau warga perumahan yang mempunyai komorbid atau sakit bawaan. Jadi kita harus saling menjaga agar semua keluarga sehat. Pertanyaan nomor 10 Pak, bagaimana perkembangan virus COVID-19 di lingkungan? Alhamdulillah mulai bulan-bulan ini perkembangan virus corona dapat kita tekan karena masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, dan kepada warga-warga yang telah tertular dan mengalami sakit karena virus sudah selesai menjalankan isoman dan sekarang sudah sehat kembali dan sudah beraktivitas seperti biasa. Oke Pak, terima kasih Pak. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ruby, kelas 4A ICP. Hari ini saya akan mewawancarai mama saya tentang perkembangan COVID-19. Pertanyaan pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus yang ada dalam tubuh manusia. Nah, COVID ini muncul di tahun 2019 sehingga dinamakan COVID-19. Pertanyaan nomor 2,
Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? COVID-19 menyebar melalui droplets yang bersumber dari hidung dan mulut, sehingga pada saat benda yang terkena droplets itu tadi menempel pada tubuh kita, maka kita bisa tertular. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang beresiko terinfeksi COVID-19? Orang-orang yang berinteraksi dengan orang yang terjangkit virus COVID-19 dalam kurun waktu 5 hari. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mencegah COVID-19? Yang pertama, kita harus menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan vaksinasi, dan juga harus rajin membersihkan lingkungan. Pertanyaan nomor 5, di mana pasien melapor jika terkena COVID-19? Pasien yang terkena COVID-19 bisa melapor di RT/RW setempat dan puskesmas setempat. Pertanyaan yang ke-6, di mana tempat kita melakukan vaksinasi? Kita bisa melakukan vaksinasi di puskesmas dan di rumah sakit terdekat. Pertanyaan ke-7, apa saja gejala-gejala jika terkena COVID-19? Gejala yang pertama adalah demam, sakit kepala, anosmia atau tidak bisa merasakan bau, dan muntah-muntah ataupun diare. Pertanyaan ke-8, mengapa vaksinasi itu penting? Agar tubuh kita menjadi lebih kuat jika kita terkena virus COVID-19, dan kita juga tidak mudah drop jika kita terkena virus COVID-19. Pertanyaan ke-9, Miss. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Sofa dari SDN UM. Saya ingin bertanya tentang pelaksanaan prokes di tempat ini. Yang pertama, peralatan apa saja yang Ibu sediakan di sini sebagai bentuk pelaksanaan prokes? Baik, seperti biasa untuk melaksanakan protokol kesehatan di sini Miss Santi menyediakan tempat untuk cuci tangan. Jadi anak-anak setiap kali datang baru dari luar langsung mencuci tangan dulu, kemudian memakai hand sanitizer dan tidak lupa juga memakai masker. Yang kedua, bagaimana cara Ibu mengawasi anak-anak supaya selalu menjaga protokol kesehatan? Ya saling mengingatkan aja, kalau lupa tidak memakai masker, kalau mau keluar selalu Miss Santi ingatkan, pakai maskernya dulu. Kalau habis tiba belum cuci tangan, Miss Santi ingatkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, upaya apakah yang Ibu lakukan untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 selain dengan melaksanakan prokes? Selain melaksanakan protokol kesehatan untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini, Miss Santi menyarankan anak-anak untuk makan makanan bergizi, kemudian olahraga secara teratur. Baik Bu, informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak. Selamat malam Gio. Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Hari ini saya akan mewawancara Bapak. Silakan. Apakah di sekitar rumah Anda ada yang terkena COVID-19? Alhamdulillah sekitar rumah tidak ada, tapi di kompleks ada. Apakah Anda sudah menerapkan protokol kesehatan? Alhamdulillah selama ini kami berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Apakah Anda sudah vaksin COVID-19? Alhamdulillah sudah vaksin yang kedua saat ini. Bagaimana Anda mengisi waktu luang? Mengisi waktu luang tentunya dengan olahraga dan membaca dan menonton. Apakah di rumah Anda sudah disiapkan tempat cuci tangan? Sejak awal pandemi kami sudah menyiapkan tempat cuci tangan. Apakah Anda sudah menjaga jarak saat keluar rumah? Untuk menjaga jarak selalu diusahakan. Apakah Anda sudah mencuci tangan saat pulang rumah?
pada saat pulang dari berpergian itu hal yang wajib untuk mencuci tangan sebelum masuk rumah. Apa pendapat Anda tentang COVID-19? COVID-19 ini adalah pandemi yang benar-benar mendunia. Apakah Anda sudah menjalankan hidup sehat? Insya Allah pola hidup sehat sudah kami jalankan. Apakah Anda sudah memakan sayur dan buah? Tentunya selalu diusahakan untuk memakan sayur dan buah setiap harinya, tapi ada kemungkinan juga terjadi saat-saat tidak memakan sayur dan buah, tapi saya menggantinya dengan nutrisi, yaitu Nutrilite. Terima kasih telah mengizinkan untuk mewawancara. Oke, sama-sama Gio. Assalamualaikum Pak, aku akan mewawancara tentang COVID. Waalaikumsalam nak. Apa Bapak siap? Ya, waalaikumsalam, bersedia nak. Siapa yang terkena COVID-19? Di perumahan kita banyak yang terkena COVID nak. Apa yang diserang jika kita dapat COVID? Yang diserang adalah pernafasan. Kenapa kita harus menerapkan prokes yang ketat di masa pandemi ini? Untuk mencegah penularan COVID nak. Di mana kita harus karantina jika kena COVID-19? Jika ringan, kita bisa karantina di rumah. Kapan kita harus memakai masker? Kita pakai masker tiap hari, khususnya jika keluar rumah. Kapan kita harus mencuci tangan? Jika kita mau masuk ke rumah. Bagaimana cara mencegah terkena COVID-19? Kita selalu pakai masker kalau keluar rumah dan selalu menjaga kebersihan, khususnya tangan. Kapan kita dapat melakukan vaksin COVID-19? Jika kita sudah berumur 12 tahun ke atas. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika terkena COVID-19? Segera berobat ke dokter atau puskesmas terdekat. Apakah kita dapat melakukan kunjungan ke rumah sakit tempat pasien COVID dirawat? Tidak diperbolehkan berkunjung ke rumah sakit pasien COVID. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Assalamualaikum, nama saya Vale. Kali ini aku akan mewawancarai Bu Eni tentang kasus perkembangan dan pengaruh COVID-19 di sekitar tempat tinggal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan mewawancarai Anda. Ya, silakan. Bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di warga RT 5? Dari awal kasus COVID-19 alhamdulillah warga RT 5 sangat sedikit sekali yang terjangkit. Sekarang sudah tidak ada lagi yang terjangkit COVID-19. Apakah warga di sekitar sini sudah mematuhi protokol kesehatan? Warga RT sudah mematuhi protokol dengan memakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Apakah warga sudah memakai masker jika keluar? Warga RT 5 sangat mematuhi protokol ketika mereka keluar rumah selalu memakai masker. Kapan terakhir kali kasus COVID-19 di warga RT 5 meningkat? Terakhir kali kasus COVID-19 di RT 5 kira-kira bulan Agustus yang lalu. Berapa warga pernah terjangkit virus? Warga yang pernah terjangkit kira-kira 1 orang. Berapa warga yang pernah terjangkit virus? Bagaimana penanganan jika ada warga yang terdampak? Warga yang terdampak melakukan isoman dan warga yang lain membantu memberi makanan. Bagaimana tanggapan warga terhadap kasus ini? Kasus COVID-19
Namun tidak bisa disepelekan. Dengan kita mematuhi protokol kesehatan, kita bisa terhindar dari COVID-19. Apakah warga RT5 sudah divaksinasi? Warga RT5 kebanyakan sudah divaksin, tapi juga ada yang belum. Apa kendala yang dihadapi oleh warga terhadap kasus COVID-19? Kendala yang dihadapi RT5 yaitu belum ada tempat untuk warga yang isoman, sehingga keluarga yang lain masih dalam satu rumah. Selain itu, vaksin masih terbatas, jadi ada juga yang belum divaksin karena kadang-kadang yang online itu cepat penuh, soalnya banyak yang membutuhkan vaksinasinya itu. Jadi juga sebagian ada yang belum divaksin. Apa rencana jangka panjang terhadap kasus ini? Rencana jangka panjang yaitu di beberapa titik akan diberi tempat cuci tangan serta protokol kesehatan tetap dipatuhi dan dilaksanakan. Ditambah lagi diusahakan semua RT5 bisa divaksin semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.